Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, teman-teman serta adik-adik sekalian, jamaah kajian buka puasa Masjid Nur Salihin yang semoga kita bersama senantiasa diridhoi oleh Allah Ta'ala. Amin. Ini pembukaannya kita perlu tahu sekarang ini Jumat sore, pas Ramadan, pas menjelang maghrib. Coba Jumat sore, waktunya mustajab, ma bainal asri ilal maghribi, antara asar sampai maghrib. Plus dalam keadaan shaim, dalam keadaan puasa, doa ushaimi la yurad, doanya orang puasa tidak tertolak. Plus yang ketiga, ini menjelang maghrib, tambah satu yang keempat, hujan. Jadi jangan lupa doakan saya. Loh kok ketawa? Loh ya sambil panjenengan doa, sebut juga nama saya ya. Ya Allah Ustadz Rifki mudah-mudahan sehat walafiat. Mudah-mudahan panjang umur, mudah-mudahan istiqomah. Karena setiap doa itu kembali kepada yang mendoakan. Kembali. Nah, termasuk Masjid Nur Solihin dan Pak Solihin sekeluarga juga kita doakan mudah-mudahan apa? Allah jadikan lancar apa yang dicita-citakan. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin sekalian, ada waktu sekitar 20 menit. Kita akan menyampaikan mengenai akhlak yang berikutnya dari akhlak seorang muslim, yaitu kathratu tafwidhihim ila Allah Ta'ala fi amri anfusihim wa auladihim wa ashabihim. Kekuatan mereka di dalam menyerahkan urusan kepada Allah. Jadi bagaimana mereka itu benar-benar menyerahkan urusan mereka kepada Allah, dalam artian mereka pasrah, mereka tawakal, mereka menyerahkan urusan kepada Allah, tapi bukan berarti mereka menyerah dari dunia ini. Jadi mereka pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam urusan diri mereka, urusan anak-anak mereka, dan urusan sahabat serta teman mereka. Jadi bahasanya sekarang tafwidhu al-amri ilallah, menyerahkan urusan kepada Allah. Jadi bagaimana urusan-urusan itu benar-benar mereka pasrahkan kepada Allah, tentu setelah mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa manfaatnya? Gak sumpek. Apa faedahnya? Gak sumpek. Coba teman-teman yang tuna rungu, gak sumpek bagaimana bentuknya? Mbak, gak sumpek tangannya bagaimana? Syafiq minggir Fik. Syafiq geser dikit. Gak sumpek bagaimana? Biar tidak pusing.
Jadi biar tidak gak sumpek. Biar tidak sumpek. Ini alhamdulillah Masjid Nur Sholihin ini kedatangan tamu teman-teman yang ngaji. Sehat selalu Mbak, mudah-mudahan panjenengan sehat, panjang umur, istiqomah, husnul khatimah, hidupnya berkah. Amin ya rabbal alamin. Juga buat yang lain. Fala yakunu ma'ulahum fi amri hidayatihim illa alaih. Maka mereka tidak pernah menyandarkan hidayah yang mereka miliki, yang mereka dapatkan, kecuali hidayah itu datangnya dari Allah. Jadi urusan hidayah mereka memintanya kepada siapa? Allah. Wala yatlubuna syai'an qattu bi anfusihim wa hum ghaibuna 'anil istinadi ila Allah taala. Dan setiap mereka punya cita-cita apapun, ketika mereka punya harapan, keinginan, cita-cita, obsesi, bukan gosip, bukan. Setiap mereka punya harapan, mereka betul-betul bersandar kepada siapa? Allah. Jadi cita-citanya itu disampaikan kepada Allah, lalu mereka mengatakan, ya Rabbi, ini cita-citaku ya Allah, mudahkan untukku. Qala Allah Ta'ala hakian an mu'mini ali Fir'aun. Kemudian Allah Ta'ala bercerita tentang orang beriman di kalangan Fir'aun. Allah mengatakan tentang mereka pada surah Ghafir ayat 44 dan 45. Tulis surat Ghafir ayat berapa? 44 dan 45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Jadi di kalangan di kalangan Fir'aun itu ada salah satu di antara mereka yang beriman. Dalam keadaan keimanan mereka itu tidak diketahui oleh Fir'aun. Jadi Fir'aun tidak tahu. Maka ketika mereka khawatir dengan keimanan mereka akan dirusak oleh Fir'aun, apa yang mereka lakukan? Mereka mengucapkan, wa ufawwidhu amri ilallah. Saya pasrahkan urusan saya kepada Allah. Karena orang kalau sudah pasrah sama Allah tidak mungkin kecewa. Tapi orang itu kecewa kapan? Ketika dia bergantung kepada dirinya, bergantung kepada temannya, dan bergantung kepada manusia. Pasti kecewa. Tapi ketika dia bergantungnya kepada Allah, maka Allah berfirman, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbu. Kalau tawakalnya sama Allah, berserah dirinya kepada Allah, tidak mungkin nyekeli kepala begini. Insya Allah tenang hidupnya. Karena orang kalau bergantung kepada Allah, fahuwa hasbu, Allah cukupi semuanya. Maka mukmin dari kalangan Fir'aun mengatakan, wa ufawwidhu amri ilallah. Aku serahkan urusanku kepada Allah. Innallaha basirum bil ibad. Karena Allah itu basir. Apa basir? Basir itu yo melihat, yo tahu, yo mengerti, yo memahami. Bil ibad, urusan-urusan siapa? Ibad itu siapa? Hambanya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala maha tahu urusan-urusan hambanya. Kemudian panjenengan lihat ayat yang ke-45. Apa hasil ketika seseorang itu menyerahkan urusannya kepada Allah? Lihat hasilnya. Lihat hasil orang yang menyerahkan urusannya kepada Allah. Fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru. Allah menyelamatkan mereka dari keburukan makarnya Fir'aun. Padahal Fir'aun itu kalau yang ngelawan manusia, mendal Pak. Mendal itu bahasa Indonesianya apa? Enggak ngefek kalau manusia yang ngelawan, karena Fir'aun begitu berkuasa. Tapi ketika Allah yang turun tangan, fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru,
Allah menyelamatkan mereka dari makar keburukan Fir'aun. Wa haqa bi ali Fir'aun su'ul azab. Justru Fir'aun yang terkena azab. Wah, ini jadi kalau panjenengan itu bentengnya adalah Allah, sandarannya adalah Allah, berserah dirinya kepada Allah, maka apa? Dua, Anda aman, musuh tepar. Tulis. Kalau berserah diri kepada Allah, Anda aman, musuh tepar. Surat Ghafir ayat 44 dan 45. Dan wa qala ta'ala hakiyan an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhum. Lihat sekarang. Allah menceritakan mengenai sahabat Nabi. Allah menceritakan mengenai sahabat Nabi. Mbak Ustazah, terlalu cepat? Speednya perlu dikurangi? Kita kurangi. Siap. Allah Ta'ala bercerita mengenai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibuka surah Ali Imran. Ayat berapa? 183, 184. Surah Ali Imran. Ayat 183, 184. Ya Allah. 183, 184. Allah Ta'ala berfirman, Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Ketika sahabat Nabi ditakut-takuti dengan banyaknya musuh yang mengepung mereka, maka manusia mengatakan kepada mereka, sesungguhnya manusia telah berkumpul untuk menyerang kalian. Fakhshawhum, maka takutlah kalian kepada mereka. Wa qalu, ternyata apa yang terjadi ketika sahabat Nabi ditakut-takuti dan sahabat Nabi itu berserah dirinya kepada Allah, apa yang terjadi? Fazadahum imanan. Justru iman mereka semakin kuat. Ditakut-takuti karena mereka punya Allah, ternyata ditakut-takuti menjadikan mereka semakin iman. Imannya semakin kuat. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan mereka mengucapkan, sahabat Nabi mengucapkan, hasbunallah, cukup Allah untuk kami. Tidak perlu yang lain. Wa ni'mal wakil, dan Allah sebaik-baiknya penolong. Coba lihat, ketika sandaran hidup kita itu adalah Allah, maka Allah tidak akan pernah melepaskan dan mengecewakan kita. Maka dikatakan kepada sahabat Nabi, ketika mereka ditakut-takuti dengan banyaknya jumlah manusia yang akan menyerang mereka, justru mereka mengatakan apa? Fazadahum imana. Imannya semakin kuat. Imannya semakin kuat. Karena mereka bersandar kepada zat yang maha kuat. Siapa? Siapa? Allah. Jadi tidak usah khawatir. Dunia ini kecil. Dunia ini kecil. Makar yang dilakukan musuh-musuh Islam lemah. Sementara kita punya Allah yang maha kuat. Maka saya kalau punya teman punya cita-cita baik, tak dukung habis. Saya bilang apa? Jangan khawatir. Cita-cita baik itu penopangnya adalah Allah. Cita-cita baik, siapa penopangnya? Allah. Fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Semakin mereka ditakut-takuti, semakin bertambah kekuatan iman mereka. Kenapa begitu? Ayo. Kenapa begitu? Karena mereka merasa tidak ada lagi yang mampu menolong kami kecuali Allah. Jadi manusia itu kalau sudah mentok, dia tidak akan noleh kanan cari Pak Solihin.
noleh kiri cari Bang Agil Bahmid, lihat depan cariin Gary sama Rio, noleh belakang ketemu Al-Fatih. Enggak, maka kalau sudah kanan kiri manusia semuanya lemah, dia mau berharap kepada siapa? Pasti ke atas. Ya Allah. Ngomong apa? Ya Allah. Dan itu kalimat yang ditunggu sama Allah. Ketika kalimat itu sudah keluar, jalan keluar datang. Ketika kita tidak lagi bergantung kepada manusia, ketika kita hanya bergantung kepada Allah Ta'ala, apa yang terjadi? Maka pertolongan Allah saat itu akan datang. Sekarang lihat, apa manfaatnya ketika mereka menyerahkan urusan mereka kepada Allah? Dilanjutkan, Ali Imran 174. Yang tadi berapa? 173. 173 bercerita apa? Ketika para sahabat Nabi ditakut-takuti oleh orang munafik dengan banyaknya jumlah musuh mereka. Ternyata yang bertambah bukan rasa takutnya, yang bertambah apa? Keimanannya. Oh, semakin banyak musuh, pertolongannya Allah semakin kuat. Tidak ada orang Islam mundur itu, tidak ada. Orang Islam itu kalau punya niat baik, kalau punya cita-cita baik, kalau punya harapan baik, maju, tidak pakai mundur, karena dia tahu semua yang baik-baik itu akan diberikan kemudahan oleh Allah. Sekarang lihat hasilnya. Ali Imran 174. 174. Tadi 173, sekarang 174. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadl. Maka mereka berpindah, inqilab. Dari yang awalnya ditakut-takuti, dari yang awalnya jumlah mereka kecil, dari yang awalnya musuh mereka begitu besar, apa yang terjadi? Ketika mereka bersandar kepada Allah, justru mereka malah mendapatkan nikmat. Apa kenikmatan itu? Kemenangan. Apa? Menang. Coba lihat perang Badar 1000 lawan berapa? 300. Yang menang yang 1000 apa yang 300? Yang 300. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadl. Maka mereka mendapatkan kenikmatan dari Allah dan karunia. Menang plus dapat harta rampasan perang. Padahal musuh mereka kecil atau besar? Besar. Musuh mereka banyak atau sedikit? Banyak. Tapi siapapun yang berteman dengan Allah, siapapun yang menyandarkan urusannya kepada Allah, mustahil kalah. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Allah berfirman, dan pasukan kami pasti yang menang. Apa? Pasukan kami, pasukannya Allah pasti yang menang. Subhanallah. Ya Allah, ibu-ibu, saya tidak kuat lihat sebelah sana. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadl lam yamsashum su', dan mereka tidak ditimpa kesulitan sedikit pun. Karena apa? Karena mereka bersandar kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Fabayyana Allah ta'ala aqibata at-tafwidhi ilaih. Maka dari dua surat ini, yang pertama ingat surat apa? Ghafir 44 dan 45. Yang kedua surat Ali Imran 173 174. Allah menjelaskan di sana akibat untuk orang yang bersandar kepada Allah. Contoh yang lain, Nabi Ibrahim ketika mau dibakar di atas api, pertolongan dari malaikat Jibril ditolak, pertolongan Allah datang. Apa pertolongan Allah? Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jangan ganggu kekasihku.
Ini orang yang mau kamu bakar adalah laki-laki yang bersandar kepadaku. Maka Allah tidak rela orang yang bersandar kepada Allah itu kalah. Allah tidak rela itu. Maka sudah. Intinya dua. Senantiasa baik dan niatnya baik. Senantiasa baik dan niatnya baik. Pasti Allah ikut campur di sana. Pasti sama Allah ditolong. Qala ba'duhum, sebagian di antara ulama salaf mengatakan, laisa syai'un, tidak ada sesuatu apapun, anfa'u li auladil ulama'i was salihin, yang lebih bermanfaat untuk anaknya para ulama dan anaknya orang-orang soleh dibandingkan ad-du'a bidhahiril ghaib ma'a tafwidhi amrihim ilallah. Dibandingkan dua. Jadi yang paling manfaat untuk anaknya orang soleh berapa? Dua. Berapa? Dua. Aulad as-salihin, anak-anaknya Pak Solihin. Kita semua ini. Iya, tidak ada yang manfaat untuk mereka mengalahkan dua perkara. Ini artinya begini, berarti yang paling manfaat untuk anaknya orang soleh dalam rangka penjagaan mereka, jangan sampai mereka terkena keburukan, jangan sampai agama mereka rusak, jangan sampai mereka terkena fitnah. Tidak ada yang lebih manfaat dibanding dua hal. Yang pertama, ad-du'a'u lahum bidhahril ghaib, terus doain mereka bidhahril ghaib ketika mereka tidak tahu. Jadi ketika anaknya mondok didoain, ketika anaknya tidur didoain, ketika anaknya sekolah didoain, ketika anaknya merantau didoain. Itu yang paling manfaat. Nomor satu, didoakan. Yang nomor dua, ketika mereka menyerahkan urusan anak mereka diberikan kepada Allah. Maka lihat, tahu ibundanya Maryam? Ketika akan melahirkan Siti Maryam, apa dia katakan? Inni nadhartu ma fi batni muharrar fataqabbal minni. Ya Allah, aku nazarkan isi perutku ini ya Allah untukmu. Aku nazarkan isi perutku ini, janin dalam perut ini, aku jadikan seseorang yang bakal mengabdi kepadamu. Kalau bahasa orang sekarang, aku wakofkan anakku untukmu. Apa yang terjadi? Dijaga sama Allah. Ketika Siti Maryam hamil tanpa seorang suami, mulai konek ini, deket azan ini mas. Ketika Siti Maryam hamil tanpa seorang suami, kaumnya bilang apa? Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a saw'i wa ma kanat ummuki baghiyya. Saudara perempuannya Harun, ibumu baik-baik, bapakmu orang baik-baik, kok kamu sampai hamil tanpa suami? Coba, ditolong enggak sama Allah? Ditolong. Apa yang terjadi? Anak yang baru lahir bisa ngomong, qala inni abdullahi ataniyal kitaba waj'alani nabiyya waj'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Lihat, Allah turun tangan. Bahkan sebelum itu, ketika masih dalam asuhan Nabi Zakaria, itu makanan-makanan Siti Maryam itu Allah turunkan dari langit. Tidak mungkin orang yang bersandar kepada Allah kecewa, itu tidak mungkin. Kemudian ketika dia dalam keadaan hamil, dalam keadaan sakit, bersandar di batang pohon kurma. Terus Siti Maryam bilang apa? Ya laytani mittu qabla hadha. Ya Allah, mendingan hamba meninggal sebelum hari ini ya Allah. Tidak kuat ya Allah. Ya apa nanti kalau orang tanya, hamba ini punya anak dalam keadaan hamba tidak punya suami.
Ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Dan aku menjadi orang yang dilupakan saja. Tidak ada orang pernah kenal ada perempuan namanya Maryam. Itu manusia. Itu siapa? Pikirannya siapa? Manusia. Tapi ketika Allah sudah ikut dalam perkara itu, apa yang terjadi? Ketika Siti Maryam itu disuruh dorong batang pohon kurma, apa tadi? Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhli tusaqit ilaiki rutaban janiyya. Allah nyuruh dorong apa? Dorong batang kurma. Subhanallah, ini batang kurma itu tidak bisa didorong Pak. Keras. Tidak bisa, goyang tidak bisa. Tapi karena itu perintah Allah sama Siti Maryam dilakukan. Apa yang terjadi? Tusaqit alaiki rutaban janiyya. Langsung turun itu. Rontokan-rontokan buah kurma yang masih segar. Nah, itu kalau Allah sudah ikut campur. Subhanallah. Maka tidak ada yang lebih bermanfaat untuk anak-anaknya orang soleh dan anak-anaknya para ulama dibandingkan dua perkara. Jadi yang paling manfaat berapa perkara? Dua. Nomor satu, mendoakan anak mereka bidhahril ghaib. Dhahril ghaib itu dalam keadaan yang didoakan tidak tahu. Yang didoakan tidak tahu. Dan yang kedua, bagaimana orang tua mereka menyerahkan anak mereka kepada Allah. Kemudian ada cerita di sini sebagai penutup. Ceritanya begini. Ada satu orang soleh utang uang di suatu daerah yang dia tidak dikenal di daerah itu. Ketika sama yang memberi hutang ditanya jaminannya apa? Sama orang soleh dibilang jaminannya Allah. Terus ditanya lagi, saksinya siapa? Dijawab, saksinya Allah. Sama yang ngutangi dikasih. Antum tahu duitnya berapa? 1.000 dinar. 1.000 keping uang emas. Orang mana yang sekarang percaya nyili 1.000 keping uang emas tanpa jaminan? Ayo. Kalau bukan karena imannya kepada Allah. Karena orang sekarang medit. Kok malah ketawa? Karena orang sekarang apa? Pelit. Ojo 1.000 dinar. 1 juta loh. Kapan balik? Kapan-kapan. Kalau ketemu lagi ya. Gak ketemu ya gak balik. Sudah. Maka yang sama yang memberi hutang. Ya wes bismillah. Allah saksinya, Allah penjaminnya. Pergi yang utang. Pas di hari dia harus bayar utang, dia cari perahu untuk nyebrang laut bayar utang. Ternyata perahunya tidak ada. Dalam keadaan dia berjanji hari ini utangnya akan aku bayar. Dia ambil kayu, prak, dipecah 2 kayu tadi. Lalu kayu itu dilubangi. Somad. Dialah Allah, hanya satu-satunya tempatku bergantung. Kalau seorang manusia sudah bergantung kepada Allah, insya Allah aman dunia, aman akhirat. Barakallahu fikum. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannata. وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا
Itu yang dapat kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.